Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo secara live. Kita menikmati satu hari lagi yang Tuhan anugerahkan dan berikan kepada setiap kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 29 Juli 2022. Hari Jumat tanggal 29 Juli 2022. Kita mendapat kesempatan yang indah untuk kita diberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dan oleh sebab itu mari kita arahkan tubuh, jiwa, dan roh kita, hati dan pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan ayat yang saya ambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan, kitab Amsal pada pasal yang ke-14 ayat 23 berbunyi demikian. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Sekali lagi, dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Anda mendengarkan sebuah pepatah yang berbunyi, orang malas tidak sukses dan orang sukses tidak malas? Apa artinya itu? Artinya orang-orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang-orang yang rajin. Orang-orang yang memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan dengan baik, mengisinya dan menggunakannya dengan tepat dan secara bertanggung jawab untuk apapun yang dia inginkan dalam hidupnya secara positif. Dia bisa melakukan apapun yang mendatangkan keuntungan dalam dirinya, dalam kehidupannya. Sehingga jerih payahnya itu hanya mendatangkan keuntungan saja. Inilah ciri dari orang-orang yang rajin. Mereka menggunakan setiap kesempatan, potensi, keterampilan, keahlian yang dia miliki untuk memenuhi segala keperluan hidupnya. Tentunya secara benar dan bertanggung jawab, bukan secara koruptif atau bukan secara menipu. Tetapi dengan benar, dengan jerih payah yang bertanggung jawab, dia mengerjakan setiap upayanya dan itu akan mendatangkan keuntungan. Itu akan mendatangkan penghasilan. Karena dalam setiap jerih payah itu ada keuntungan. Dalam perspektif Alkitab, tentunya dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Tentunya dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan, tidak bertentangan dengan hati nurani, tidak merugikan orang lain, tetapi mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Nah, jerih payah yang dilakukan dengan koridor yang seperti itu akan mendatangkan berkat, bukan mendatangkan kutuk. Berapa banyak orang yang kemudian dikutuki karena melakukan pekerjaan yang merugikan masyarakat, melakukan pekerjaan yang bisa mendatangkan kerugian besar bagi masyarakat. Itu bukan mendatangkan berkat, itu mendatangkan kutuk, mendatangkan cemooh, mendatangkan celah bagi banyak orang. Banyak yang kita bisa lihat, banyak yang kita bisa saksikan. Orang-orang yang memberikan atau menjalankan tanggung jawabnya dengan tidak amanah, dengan tidak sungguh-sungguh, sehingga bukan mendatangkan berkat, tapi mendatangkan cemooh, mendatangkan celah. Berapa banyak contoh yang bisa disaksikan, kita lihat secara nyata dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita. Ini hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Jika kita menjalankan sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat, tidak sebagaimana mestinya. Itu bahkan menjadi kesewenang-wenangan jika kita tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ada banyak orang hanya berwacana, bermulut manis, menebar janji tetapi tidak ditepati. Itu di dalam ayat yang ke-24, ayat yang ke-23 dari ayat Amsal pasal 14 ini dikatakan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Apakah Anda pernah melihat seorang yang hanya janji-janji saja, tidak pernah ditepati, tidak pernah ditunaikan, tidak pernah diselesaikan? Ini orang yang hanya kata-kata belaka. Bahasa lain mengatakan mereka omong doang. NATO, no action, talk only. Berapa banyak orang yang hanya bicara, omong, tanpa berbuat. Ini parah sekali, ini sesuatu yang sangat disayangkan. Karena dia menjalankan mandat tidak secara bertanggung jawab. Dan ini betul-betul merugikan masyarakat. Betul-betul merugikan orang-orang yang dia pimpin.
Ini berbahaya sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah sebabnya nasihat firman Tuhan ini sudah sangat jelas. Kita harus mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan sangat baik. Dan bukan hanya berjanji, bukan hanya berkata-kata, tapi ditunaikan, dikerjakan, diselesaikan. Karena orang malas tidak sukses, orang sukses tidak malas. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita betul-betul merespon panggilan dalam hidup kita, dalam mandat budaya, mandat kerja, untuk betul-betul menjalankan segala tanggung jawab kita dengan benar. Dengan cara demikian kita dapat mempermuliakan Tuhan dengan tanggung jawab yang kita jalankan secara tepat dan benar, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan.